selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, semoga sudah melaksanakan kewajiban semuanya. Makan malam sudah, bagi yang sudah makan malam, yang tidak makan malam, semoga tetap sehat, bahagia. Yang dalam perjalanan, semoga saya bisa menemani. Bu Iren mungkin masih di jalan ya Bu Iren ya. Semoga saya bisa menemani. Terus yang ada di kampung sedang liburan, Ibu Asvina, semoga liburannya semakin bermakna ya. Dan kepada yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga materi ini sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, di layar itu ada tulisan Bapak Ibu sekalian. Ada belajar tentang. Apa bedanya ini? Yang mau bersuara boleh sekarang, apa bedanya belajar dan belajar tentang? Oh, belajar tentang spesifik. Oke. Belajar saja. Belajar tuh bisa lebih luas lagi ya. Mungkinnya. Oke, sip. Thank you Pak Robert atas jawabannya. Kalau belajar itu Lain? teoritis. Oke. Kalau belajar Terus? tentang tuh ada aspek aplikasinya, penerapannya. Oh, tentang apa begitu ya? Iya. Ya. Ini suara siapa ya ini? Abu Yahya. Oh, Pak Abu Yahya ternyata. Oke, Pak Abu Yahya. Siap. Terima kasih jawabannya. Adakah yang lain? Kalau belajar langsung aplikasinya. Kalau belajar tentang teorinya. Teorinya ya. Oke. Saya melihat jawabannya benar semua, tergantung persepsi masing-masing. Begitu ya. Tapi saya punya persepsi sendiri nih. Pernah nggak kita belajar sinus kosinus di sekolah? Pasti pernah. Karena kurikulum ya. Tapi yang saya tanyakan adalah, pada saat kita belajar sinus kosinus, tahu nggak manfaatnya saat itu? Enggak. Nggak tahu. Tapi tetap belajar dan lulus akhirnya ya. Dan setelah lulus, apakah tahu manfaatnya untuk apa sinus kosinus itu? Enggak. Belum tahu juga. Jadi gini ya, belajar berenang di kelas pelatihan atau di ruang training, bisa nggak tuh? Belajar berenang, menurut saya, tempatnya di kolam renang. Belajar tentang berenang, di ruang kelas pun bisa. Artinya apa ya nih? Banyak orang yang belajar tentang, tapi kemudian tidak ada implementasi. Saya sering melihat, mohon maaf ya, itu banyak peserta yang ikut pelatihan dari satu kelas ke kelas yang lain. Pelatihan apapun, sering ikut ya. Tapi ya begitu-gitu aja gitu. Ini ilmu ini kalau sebatas ilmu, ya paling bisa diturunkan. Tapi kalau bisa diaplikasikan, akan ada manfaatnya. Ya. Oleh karena itu, yang saya sampaikan sekarang, malam hari ini bukan sekedar belajar tentang, tapi belajar bagaimana membangun citra diri. Dan citra diri ini yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini sampai nanti suatu saat nanti. Dengan kata lain, apa yang saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, kecuali orang yang bisa memanfaatkannya. Oke, masuk ke materi ya. Ya, saya sampaikan langsung kepada hal-hal yang how to, membangun citra diri. Misalnya, Anda presentasi, kita mau presentasi di kelas, misalnya semua begitu ya. Terus Anda pada saat presentasi menggunakan laptop yang mereknya Stealth MacBook Pro by Corporate seharga $6.000 atau 86,7 juta. Misalnya, bayangin aja ya. Bayangin laptop mahal boleh kan ya. Terus selain menggunakan laptop ini, Anda juga menggunakan jam tangan Hublot Spirit of Big Banking Gold Ceramic seharga 500 juta. Kita bayangkan di kelas ya, pakai laptopnya dibukanya gitu ya. Jam tangannya mencolok banget.
Buat orang yang tahu harganya mahal banget. Berikutnya adalah menggunakan sepatu Nike So-Called Air Force One Supreme Max. Harganya berapa? 50 juta US dollar, 50 ribu US dollar atau 665 juta sepatunya. Kayaknya keterlaluan menghayalnya nih ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sebelum menghayal itu dilarang. Oke. Satu lagi, dan menggunakan jas bermerek Kiton seharga 809,5 juta. Kira-kira kita pede nggak nih pakai aksesoris seperti ini? Saya diri penuh? Tergantung. Maksudnya? Ya, tergantung citra diri orang tersebut, Pak. Oh, dia sudah punya citra diri, semangat. Orang gimana nggak punya citra diri, harga levelnya segitu. Keterlaluan, orang kalau sudah pakai jas harga 500 juta, jam 500 juta, masih belum punya citra diri. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau kita ingin bangun citra diri dengan cara membeli barang-barang mahal, bisa nggak itu ya? Terus kalau itu training online ini buat apa? Nggak usah ada training online, beli aja barang-barang mahal. Muncul citra dirinya ya, seperti siapa? Pengacara Hotman Paris. Hotman Paris jalan-jalan, ada perempuan nggak dikenal, dibeliin sepatu, harganya 40 juta lagi. Enteng lagi deh. Nah, jadi bagaimana caranya kalau ternyata citra diri itu harus dibeli dengan barang-barang mahal? Kabar gembiranya adalah bahwa ternyata membangun citra diri tidak harus membeli barang-barang mahal. Yang perlu dibangun adalah kondisi emosi seseorang ketika menggunakan barang-barang mahal, kita pakai, kita ambil, kita template, kita masukkan ke dalam diri kita. Jadi emosinya yang terpenting. Nah, karena itu caranya, cara yang kedua ini, maka saya buka kelas ini buat Bapak Ibu semuanya. Jangan khawatir, nggak perlu beli barang-barang mahal ya. Oke, masih fokus? Masih. Bisa lanjut? Lanjut. Bisa lah ya. Walaupun ada yang bilang nggak bisa ya tetap saya lanjut. Gitu. Berikutnya. Nah, satu slide ini adalah satu slide kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulan dulu saya sampaikan, setelah itu baru penjelasannya. Apa kesimpulannya? Kita lihat di slide itu ada gunung es yang kelihatan kecil sekali, yang tidak kelihatan di dasar laut sampai ke dalam laut itu justru lebih besar. Itu untuk menggambarkan bahwa pikiran sadar itu ternyata pengaruhnya dalam perilaku sehari-hari sebanyak 12% saja pengaruhnya. Dan pikiran bawah sadar sebanyak 88%. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan ini, Bos sekalian. Mindset menghasilkan perilaku. Perilaku dihasilkan dari mindset. Kita sering mendengarkan bahwa untuk mengubah perilaku yang terpenting ubah mindsetnya. Ubah mindset, perilaku berubah. Memaksakan seseorang untuk mengubah perilaku tanpa mengubah mindset itu adalah pekerjaan yang sangat berat sekali. Pemaksaan pesannya ya. Yang kita tahu ya ini aja nih. Mindset mengubah perilaku. Jadi yang kita pahami adalah mindset itu untuk bisa mengubah perilaku. Udah itu aja. Padahal di bawah mindset atau penjelasan mindset ini sangat banyak sekali. Seperti apa? Ini. Mindset itu adalah kumpulan belief. Dari belief. Kemudian belief itu ada belief positif, ada belief negatif. Belief positif, belief negatif tidak dikritisi untuk beberapa waktu yang lama, itu akan bisa menjadi self image atau citra diri. Itulah munculnya citra diri. Dengan citra diri ini akan muncul yang disebut dengan automatic guidance system. Ini otomatis perilakunya sampai pada munculkan perilaku. Jadi jalannya panjang sebetulnya ya, cuman orang kita sehari-hari mindset langsung ke perilaku. Sebenarnya mindset ke belief positif negatif, kemudian menjadi self image, kemudian ada automatic guidance system, baru setelah itu menjadi perilaku. Ini materinya seperti ini. Selesai berarti. Oke, itu rangkumannya ya.
Saya akan jelaskan satu persatu istilah-istilah yang ada dalam slide ini. Yang pertama adalah self image itu sendiri atau citra diri, ya. Apa itu? Self image atau citra diri adalah suatu gambaran diri dari seseorang dari sudut pandang terdalam dirinya sendiri. Intinya adalah self image itu adalah pendapat dia tentang dirinya sendiri, itu gampangnya. Pendapat dia tentang dirinya sendiri. Sebagai apa atau apa, definisinya apa, itu dia, ya. Gambaran lebih lanjut adalah self image adalah undang-undang tertinggi. Sedangkan langkah teknisnya adalah undang-undang atau kepres atau permen, peraturan menteri atau perda. Jadi self image ini adalah, boleh nggak bilang ya, Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum. Atau Undang-Undang Dasar 45. Nah, semua peraturan-peraturan itu adalah teknis. Sedangkan self-image itu adalah sesuatu yang di atas, yang menaunginya. Kalau masih belum jelas, ada perumpamaan berikutnya ya. Perumpamaan berikutnya adalah self-image itu seperti peluru kendali. Maksudnya adalah peluru kendali itu diprogram untuk mencapai satu titik tujuan. Nah, lewatnya atau caranya, nah itu nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau peluru kendali berjalan, terus ada penghalang, ada hambatan udara, dia akan belok dulu. Belok lagi, tapi kemanapun beloknya, selalu arahnya kepada tujuan yang sudah diprogram. Nah, tujuan yang sudah diprogram itu disebut dengan self-image atau citra diri. Oke, udah mulai jelas ya? Udah belum nih? Lanjut aja deh. Selain ada istilah citra diri, ada juga istilah mindset yang tadi digambar tadi. Mindset kemudian menghasilkan perilaku. Gampangnya mindset menghasilkan perilaku. Tapi pahamkah kita apa yang dimaksud dengan mindset? Penjelasannya di sini. Ya. Mind itu adalah sumber pikiran dan memori, pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, dan persepsi, serta menyimpan pengetahuan dan memori. Sumber pikiran, memori, pusat kesadaran. Jadi ada perasaan juga di situ. Oke, ya. Jadi intinya kalau kita bicara mind, itu berarti pikiran dan perasaan. Set itu adalah beberapa benda yang dipakai selalu bersama-sama, yang satu menjadi pelengkap yang lain. Misalnya satu set apa? Satu set pakaian, satu set sendok dan seterusnya ya, atau perangkat atau set itu menyetel juga, setting ya, menyetel. Oke. Atau juga diartikan sebagai keadaan solid atau utuh. Maka mindset itu sendiri adalah kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan sikap dan masa depan seseorang. Yang perlu diingat, kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, itu mindset. Yang perlu diingat ya. Menurut saya sih yang gampangnya begitu ya. Sikap mental tertentu atau watak yang menentukan respon dan pemaknaan seseorang terhadap suatu situasi. Itulah mindset. Kalau tidak ada contohnya, kayaknya kurang mantap ya. Mindset seseorang, gambarannya gini aja nih. Mindset seseorang adalah profit. Ini mindset pengusaha. Pikirannya profit. Oke ya. Ada mindset orang yang suka bantu orang lain, helper. Itu mindsetnya apa? Bantu orang. Orang yang punya mindset bantu orang untuk masuk ke dunia profit itu biasanya ada sesuatu dulu yang menghambat. Karena itu mengubah apa? Mengubah mindset itu. Sama dengan mengubah belief. Jadi ada sesuatu dulu ya, tidak langsung bisa melakukannya. Oke. Mindset apa lagi? Mindset utang. Ya, mindset utang. Apa-apa utang. Uang punya, tapi dia lebih baik ngutang. Ini mindsetnya utang. Ada lagi mindset utang dan nggak bayar. Ada lagi. Tapi kalau nggak bayar, saya pikir bukan mindset ya. Ya, baik. Berikutnya ada istilah berikutnya lagi, yaitu belief. Istilah belief sekarang. Apa nih istilah belief ya? Ada beberapa yang bisa saya jelaskan di sini. Belief itu seperti ini.
didefinisikan sebagai sesuatu yang kita yakini benar, sesuatu yang kita yakin benar. Dan informasi pentingnya adalah belief bisa mengubah perilaku seseorang. Contohnya apa? Ini contoh gampang seperti ini. Ada seorang naik motor, ngebut, kemudian nabrak kucing. Kira-kira orang naik motor, ngebut, nabrak kucing, selanjutnya apa yang dilakukan oleh orang itu? Kalau kita jadi orang itu ya, umumnya apa yang dilakukan? Apakah berhenti motornya? Turun? Melihat kucingnya mati? Dipegang-pegang? Dikubur? Betul? Udah dikubur doa dulu? Oh, sampai situ nggak ya? Saya nggak tahu juga nih. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, mengendari motor, dan naik motornya pelan-pelan. Oke, itu satu contoh ya, satu fenomena. Kemudian ada lagi orang naik motor, orang yang berbeda. Kemudian dia nabrak kucing lagi, dan kucingnya mati. Yang jelas bukan kucing yang tadi ya, yang tadi kan udah mati duluan. Dia nabrak kucing, mati lagi. Tapi dia hanya berhenti sebentar, nengok untuk melihat, oh kucing mati. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dan ngebut lagi. Apa yang membedakan itu? Yang satu nabrak kucing, kucingnya mati, kemudian dia berhenti, menguburkan, setelah itu melanjutkan perjalanan dengan jalan pelan-pelan. Sedangkan orang kedua nabrak kucing, kucingnya mati, dia melanjutkan perjalanan ngebut seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang membedakan kedua orang itu dalam perilaku? Beliefnya. Yes, belief. Beliefnya. Yes. Beliefnya yang merubah. Keyakinan orang pertama punya belief kalau saya nabrak kucing itu pasti sial, gitu kan? Karena punya belief sial, maka selanjutnya dia jalannya pelan-pelan. Orang kedua nabrak kucing, dia punya belief kucing itu kan binatang sama seperti yang lain. Saya pun kalau nabrak binatang yang lain biasa-biasa aja. Maka ketika nabrak kucing dia melanjutkan perjalanan dan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi yang saya ceritakan ini adalah menunjukkan bahwa belief setiap orang berbeda-beda dan belief berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Itu contoh satu ya. Contoh yang lain misalnya, dulu waktu saya kecil, nggak tahu sekarang ya, ibu-ibu kalau hamil itu suka pakai gunting kecil, betul nggak? Gunting lipat atau pisau lipat kecil digantungkan di bajunya, di depan, di dadanya. Betul nggak gitu ya? Nah, ternyata ada juga ibu-ibu yang tidak begitu, biasa aja. Apa yang membedakannya? Lagi-lagi, belief lagi. Apa beliefnya? Supaya tidak diganggu setan. Ya, jadi pasang pisau kecil. Itu mungkin hamilnya sebulan, 2 bulan. Kalau hamilnya 7 bulan, 18, 9 bulan, bukan pisau kecil lagi, celurit digantungin. Tapi nggak begitu ya. Itu belief juga ya. Nah, jadi kayaknya banyak tuh ya, secara sadar atau tidak sadar, dalam diri kita ini, itu kayaknya banyak belief banget. Dan belief-belief itu yang menjadikan kita seperti apa kita sekarang ini. Sudah menjadi kumpulan belief ya.